Di tengah polemik sidang Nikita Mirzani, muncul gelombang protes dari para pendukungnya yang langsung menyerang akun resmi BCA. Mereka menilai bank swasta tersebut bertindak tidak profesional karena membongkar isi rekening pribadi Nikita Mirzani, meski berdalih untuk kepentingan penyidikan. Publik menyoroti bahwa bukti yang seharusnya dipakai dalam persidangan adalah saksi mata, kwitansi, rekaman atau CCTV, bukan justru mengutak-atik rekening pribadi terdakwa. Kritik keras pun bermunculan karena langkah tersebut dinilai bukan lagi bagian dari klarifikasi, melainkan eksploitasi liar yang berpotensi mencederai integritas hukum. Beberapa netizen yang budiman bahkan mengingatkan kembali aturan perbankan, bahwa meskipun ada pengecualian untuk penyidikan, BCA tetap wajib menjaga kerahasiaan data nasabah serta hanya memberikan informasi relevan sesuai prosedur. Kehebohan ini pun berdampak serius, di mana saham BCA terpantau turun 1,68% pada Jumat 15 Agustus 2025. Fenomena ini membuat publik semakin geram karena menilai kasus Nikita Mirzani bukan hanya menyeret nama dirinya, tapi juga meruntuhkan citra bank sebesar BCA di hadapan masyarakat luas, terutama para pendukungnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. The power Nikita Mirzani. Pantes lah ya endorse-nya Nikita Mirzani itu 10M. Ya, coba deh kalian lihat sekarang ya. Dia di penjara aja, orang-orang nih penasaran. Setiap sidang bibirnya merah-merah, itu pakai lipstik apa? Nah, pada sibuk tuh orang nyariin lipstik apa yang dipakai sama Nikita Mirzani. Makanya mahal endorse dia. Nggak heran sih, emang se-powerful itu. Sebenarnya kalau di dunia saham itu mah hal biasa ya, negatif. Turun-turun dikit kayak PIK 2, PIK 1, PANI, CPDK. Cuman nih BBCA karena kasus Nikita Mirzani, nggak pernah lo BCA kena masalah. Dan ya udah gue cabut dulu. Agak ngeri say. Tunggu turun dulu baru kita masuk. Wanti-wanti dulu untuk masuk sih sekarang. Kalau udah aman, udah slow, udah nggak ada berita negatif lagi, harganya udah pas, ya udah kita masuk. Tapi kalau untuk sekarang kita cabut dulu ya, karena ada masalah ini ya. Nggak enak kan sih mikir kok jadi kacau, jadi gubiar gitu. Nanti takutnya turun gitu. Ya udah, kalau kita sebagai rakyat kecil yang punya saham cuma sedikit, nggak banyak, ya kita lihat sikon dong, lihat situasi dong, mau keluar atau enggaknya ya. Apalagi negatif kayak gini ya, kemungkinan turun. Di BBCA itu niatnya cuma investasi dari dulu ya, cuman kalau ada masalah kayak gini agak ngeri aja. Cuman kalau nanti udah slow, udah nggak ada berita negatif lagi, udah kita masuk kayak CBDK ya. Kayak CBDK ya, CBDK kan udah slow sekarang nih, udah aman. Nah, kayak PANI aku belum masuk, cuman kalau CBDK masih oke kalau masuk kan. PIK 2, jadi aman. Dah, kita keluar dulu nih di BCA. Karena masyarakat kebanyakan gara-gara kasusnya Nikita Mirzani, orang pada mikirnya negative thinking. Ya udah, kita daripada kita was-was, ya udah aku rakyat kecil yang biasa doang, yang nabungnya nggak banyak, ya udah kita keluar dulu. Cuma 4M aja dibuat heboh satu negara kayak kasus pembunuhan, padahal ini bukan pembunuhan. Kalau Reza Gladys miskin nggak punya 4M, gue kembaliin terus gue tambah 1M lagi. Terus sekarang muncul lagi yang endorse-nya 10M. Ini kapan selesainya sih sidang ini? Muter-muter, setiap ada yang baru, setiap sidang ada aja bahan baru gitu loh. Nggak masalah mau endorse-nya 10M, 100M, nggak ada hubungannya sama kasus ini gitu loh. Terus tadi pengacaranya bilang kalau Reza Gladys nggak punya uang, ntar dibalikin deh 4M. Bapak tuh pengacara loh Pak, nggak segampang itu bilang balikin 4M. Sementara kasus ini udah masuk ke ranah hukum. Harusnya Bapak itu lebih paham lah pastinya. Tugas Bapak itu cukup membuktikan kalau emang 4M yang diberikan di DRG ini itu tuh emang endorse gitu loh. Ya udah, segampang itu.
Kalau emang terbukti yang diberikan si DRG ini endorse, ya udah, klien Bapak pasti bisa keluar gitu loh. Kenapa mesti ya gampang ngeganti apa sekolah? Nggak segampang itu ngeganti kalau udah masuk ke ranah hukum kayak gini. Gimana sih Pak, Bapak pengacaranya? Sumpah ya, gue tuh bener-bener geleng-geleng sama kalian netizen, para pendukung NM. Kasus udah jelas pidana, duit miliaran udah ketarik, bukti transfer ada. Malah sekarang Bank BCA yang kalian salahin, Bank BCA yang kalian bombardir. I mean like, man, are you serious? Oke, gue bakal kasih breakdown biar lo semua nggak lost in the sauce. NM sekarang udah jadi tersangka atas laporan dari Dr. RG. Dugaan pemerasan bukan cuman gosip di warung kopi. Ada bukti transfer 2 miliar lewat bank, 2 miliarnya lagi cash, total 4 miliar pindah tangan. Dan di hukum kita itu udah termasuk big deal. Kalau kita buka KUHP pasal 368 ayat 1, di situ bahasanya simpel banget. Siapapun yang maksa orang untuk ngasih duit atau barang dengan ancaman kekerasan, buat keuntungan sendiri secara melawan hukum, kena pidana pemerasan maksimal 9 tahun. Period. Nah, ini artinya apa? Kalau lo minta sambil ngasih pressure, mengancam langsung atau terselubung, apalagi dananya miliaran, that's extortion. Ini bukan negosiasi, ini bukan drama, ini pure tindak pidana. Sekarang pakai common sense. Polisi nggak bakal ngebuat orang jadi tersangka kalau nggak ada bukti yang cukup. I mean, they know the game. Karena kalau salah tangkap, ini bisa balik ke mereka. Jadi kalau mereka udah dapat bukti transfernya, ada saksinya, waktu kejadiannya cocok, ya secara otomatis unsur pasal udah terpenuhi. Nah terus kenapa BCA ngasih data rekening? Ya karena wajib, dude. Polisi perlu nge-track aliran dana biar bisa ngebuktiin pasal pemerasan. Ada surat perintah resmi, ada dasar hukum yang memang ngebolehin. Jadi ini bukan random hack atau ngacak-ngacak seenaknya kayak kata junjungan kalian tuh NM. Tapi masalahnya, kalian pendukung NM ini rata-rata fans fanatik yang sering banget nge-skip logika. Sok tahu pakai bilang BCA ngacak-ngacak data privasi. Bro, justru kalau Bank BCA nggak mau kooperatif dengan membantu aparatur hukum negara dalam proses hukum ini, BCA yang kena. Padahal kalau lo yang jadi korban, duit lo raib, pasti lo mau dong bank ngebantu lo cari tahu siapa pelakunya. Iya nggak? Terus gimana mau kebongkar kalau datanya nggak dibuka? Fanatisme begini tuh menurut gue bahaya. Bro, lo gampang digiring, lo gampang dibohongin, lo tuh kayak bebek. Ya mungkin lo tuh berpikir lo tuh lagi bela idola ya, padahal lo tuh cuma jadi pion di papan catur dari drama orang yang lagi dimainin. So, wake up. Pemerasan itu serious crime, ancamannya 9 tahun. Bukti ada, pasal jelas, prosedur jalan. BCA di sini cuma ngejalanin kewajiban negara. Kalau lo masih nyerang BCA, I'm sorry to say, it's not the bank that's dumb, it's you. So it's me Pak Menteri, ciao. Haha, Niki Bull, lu makin kesini makin ngaco. Masa lu mau ngembaliin uang yang 4M? Ini enak banget lu, nggak jadi di penjara dong. Mana ada orang urusan kayak begitu, kayak anak kecil lu, ya kan? Udah nyolong kasarnya kan, udah meres, udah gue balikin aja deh, ya kan? Nggak ada begitu, ini negara hukum cuy, ngerti nggak ya? Itu PH-nya juga sama aja 1-2. Aduh ayah wae, terus itu pasukannya nggak terima banget sih kalau junjungannya tuh uangnya cuma segitu, ya kan? Ya elah, iya junjungan lu mah kaya raya, uangnya triliunan, ya kan? Udah biar kalian seneng. Semua orang, semua apa disalahin, semua nggak ada yang bener, ya kan? Dari penyidik, dari jaksa, dari hakim, sekarang dari BCA, oh besok apa lagi? Semua salah di mata dia, cuma dia yang bener, ya kan? Itu lagian tuh ya, kenapa tuh para pengikutnya nggak boleh masuk ke sidang terus dimatiin sinyal? Ya iyalah, lu orang ribut aja, ya kan? Huru haram lu begana begini begitu, ya udahlah, mereka nggak mau pusing. Makanya kalau mau ini tuh yang tertib, ngerti nggak ya? Kalian tuh nonton persidangan, bukan nonton
apa pertunjukan sirkus, tau nggak ya? Ngerti nggak lo? Oh, ribet banget sih para tell me lama-lama nggak bonafit, nggak keren. 10 miliar lah bilangnya endorse, itu mah diskon, potongan harga, siapa juga bisa begitu, ngerti nggak? Karena lu udah ngeluarin uang puluhan miliar, ya kan? Lu yang ngeluarin duit kok malah di endorse, gimana? Malah itu perumahan yang dapat untung banyak, lu malah dibodohin. Ya kan, nggak usah harus ngeluarin duit banyak-banyak, lu promosiin, kan begitu. Ya elah, marketing lah itu mah biasa ya, semua juga diskon nih 70% ya kan. Ya barang biasa yang udah nggak laku-laku diskon lah 70%. Kalau diskon nih 10% ya emang harganya segitu. Kayak nggak tahu bisnis dagang aja lu, kayak lu bukan orang pedagang aja, lu kan dagang juga. Bagaimana caranya biar dagangan laku, iya kan? Kecuali lu nya nggak beli apa-apa, terus lu dibayar misalnya 20 miliar, 50 miliar, baru tuh keren. Lah kalau lu masih ngeluarin duit, ya kan, untuk beli barang, itu mah nggak ada yang namanya endorse. Kecuali mungkin free, lu dikasih free itu satu rumah baru keren, mantap, surantap. Lah ini masih ngeluarin uang banyak, ya kan? Apaan itu mah yang untung ya perumahannya. Udah dapat untung dari duit lu yang lu masuk, ya kan? Rumahnya laku, terus rumahnya dipromosiin tanpa harus bayar, cuma dikibulin doang, pura-puranya potongan harga sekian. Aduh lucu lama-lama lu